Cara untuk mengeluarkan jin dalam tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa berbagi satu pengetahuan ilmu spiritual dan supranatural yang insya Allah bisa bermanfaat bagi dulur-dulur dan para sahabat laksana semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu kesempatan kali ini, saya Kiari Laksana ingin berbagi tips atau cara untuk mengeluarkan jin dalam tubuh manusia. Untuk para dulur-dulur, kita mulai berbincang-bincang ya untuk mengenai seputar hal kegoiban yang unsurnya merasuki dalam tubuh manusia dan tata cara mengeluarkan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Rada keras aja suaranya. Cara membedakan antara orang kerasukan sama orang yang depresi, ya istilahnya kebanyakan pikiran. Itu dilihatnya dari segi apanya itu? Itu kan sama-sama nggak sadar itu. Sama lah Kayak orang gila di luar akal pikiran kita itu. Jadi gini, kalau yang benar-benar kesurupan itu dari cara pandang, biasanya dari cara pandang, lebih dengan tidak berinteraksi, ngamuk seperti apa gitu kan, sampai mengeluarkan tetesan air mata, itu biasanya tidak. Kalau yang benar-benar kerasukan, dengan tatapan lebih tajam dia gitu. Itu kalau kerasukan yang benar-benar dirasuki oleh jin. Seperti itu. Dan beda lagi kalau kerasukannya hanya kerasukan tingkatan emosional, punya masalah gitu kan. Beda lagi itu. Kalau yang punya masalah itu biasanya lebih dengan histeris, lebih histeris, berkuar-kuar gitu, lebih berkuar-kuar, ngecaprak lah gitu kan, ngecaprak, yang lebih ini yang ngecaprak gitu. Jadi tatapannya apabila misalkan saya sebagai praktisi ingin memegang si pasien tersebut ya, yang kerasukannya, apabila si yang kerasukannya ini saya pegang ini, begitu saya tatap, otomatis dia tidak mau menatap saya, pasti lengos aja seperti ini gitu. Seperti itu. Itu lebih ke psikolog ya, lebih ke psikolognya lagi itu mah kalau yang seperti itu ya. Harus dengan dua mata sebenarnya. Misalkan ada tingkat keramaian, misalkan ada yang kesurupan, misalkan sudah dirasa oh ini bukan kesurupan gitu, hanya depresi atau dia punya masalah, tolong tinggalkan aja bilangnya. Mohon maaf, tinggalkan aja dulu gitu kan, tinggalkan dulu biar saya dengan yang kerasukannya aja gitu. Seperti itu. Karena lebih dominan kalau sudah berbincang empat mata, itu lebih terbuka dia tingkat kesadarannya gitu loh. itu kalau yang kerasukan dari tatap matanya itu dari mana sih? Maksudnya gimana sih? Yang kesurupan. Iya. Tadi kan yang nggak kesurupan. Ya, tadi kan udah dibahas kesurupan benar dengan yang
Tidak depresi. kesurupan benar. Nah, Kalau kesurupan benar itu dari tatap matanya itu benar-benar tajam gitu, beda, serem banget gitu. Apalagi seorang praktisi gitu kan, seorang praktisi yang sudah punya amalan-amalan yang harus bisa dibacakan cara mengeluarkannya gitu kan. terus cara ngeluarinnya gimana nih? Kalau untuk cara ngeluarinnya benar-benar kesurupan apa yang Yang benar-benar Yang kesurupan. benar-benar kesurupan. Kesurupan. Misalkan ngamuk, teriak-teriak. Kebanyakan kesurupan tuh kebanyakan kayak binatang gitu. Wow. Ngaung-ngaung ya. Iya. Itu caranya gimana Ki? Yang pertama, untuk mengeluarkan jin dalam tubuh itu, kalau benar-benar dia kesurupan, itu kan jin itu ada tingkatan gitu kan. Yang dimaksud tingkatan itu apakah dia seimbang gitu. Yang kita bacakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Al-Baqarah apa, dia malah senyum gitu loh. Nah makanya disitulah tata letaknya, kita harus mencari celahnya, di mana kelemahan dia gitu. Biasanya sebagai praktisi itu sudah punya tata caranya gitu loh, kelemahannya di mana seperti itu ya. Ada tuh jin tuh dibacain ayat kursi, Yasin, apapun itu ya kan, ayat-ayat suci Al-Quran itu hanya senyum. Senyum doang. Iya, hanya senyum aja gitu. Apalagi yang lebih menakutkannya lagi pada saat kita Yasin, dia ikut baca Yasin gitu loh. Malah pinter jinnya. Nah, malah pinter jinnya memang kita gitu. Makanya disitulah kita harus bisa pintar-pintar gitu, mencari celah di mana kelemahannya. Semua pasti ada kelemahannya gitu kan. Nah, ada kan biasanya di bagian jempol dipencet, ya kan. Nah, di situ satu jempol sini, jempol kaki, ya kan. Ada yang di telinga, ya kan, di situ. Kalau sudah mempunyai amalan-amalan yang kita puasakan, udah kita yakin aja, pencet aja jempolnya, jempol kakinya, tapi jangan terlalu keras. Iya, karena kalau terlalu keras itu menyakiti si jasad tersebut gitu loh, yang kerasukannya. Iya. Kasihan, pada saat sadar dia pasti luka karena kita pencet keras-keras gitu kan. Iya, pasti ngebekas gitu, walaupun dia pada saat dirasukinya tidak terasa. Iya. Pasti ada yang lecet gitu kan, karena bekas kuku kita gitu kan, seperti itu. Hanya dengan sholawat aja, pertama Bismillah dulu dengan keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik nafas, pencet Bismillah, Allahu Akbar gitu. Dan selanjutnya sholawat Nabi sebanyak-banyaknya itu sampai dia mengatakan nyerah gitu. Tapi satu catatan, jangan sampai istilah kalau saya dipegang erat-erat ya oleh banyak orang ya gitu. Karena apa ya, tersiksa nantinya, tersiksa. Kita mau menyiksa jin yang ada di dalam tubuhnya, bukan mau menyiksa si yang kerasukannya gitu ya. Untuk dasaran itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini cara membedakan orang ya, orang yang kemasukan jin, entah itu kiriman atau jin nyasar ya di dalam tubuhnya, itu kan kadang nggak merasa ada yang ganjal itu ya. Nah, itu cara membedakannya bahwa orang itu kerasukan jin, kemasukan jin atau kiriman, itu ada ciri-cirinya nggak sih? Oh jelas ada.
jelas ada. Kalau hanya kesurupan biasa, nah seperti yang tadi saya bilang tadi itu, hanya tatapan yang tajam, gitu. Hanya tatapan yang tajam. Karena dia kenapa menatap dengan tajam? Karena dia sudah merasa terusik, gitu, oleh kehadiran kita, gitu, yang mau mengobatinya, gitu. Itu seperti itu. Dan membedakannya seperti itu. Dengan perbedaannya dengan jin kiriman. Nah, kalau jin kiriman itu biasanya langsung reaksi. Reaksinya itu kalau jin kiriman itu dia sifatnya bekerja. Karena dia diperintah oleh dukunnya itu, gitu. Ada SOP-nya lah. Kamu kerjanya hanya mengerjakan ini saja, ya kan, memasukkan pakunya saja, seperti itu. Bikin panas dalemannya aja, seperti itu. Itu bedanya jin kiriman sama kerasukan jin kiriman sama kerasukan jin biasa, seperti itu. Ada dampak-dampaknya kalau jin kiriman itu pasti aneh-aneh lah, pokoknya bermacam-macam. Ada yang muntah darah, ya kan, ada yang perut membuncit, gitu. Tiba-tiba merasa panas seluruh tubuh, seperti itu. Seperti itu. Itu membedakannya seperti itu. Kalau orang yang sering marah-marah bisa jadi itu. Kalau yang sering Tiba-tiba marah-marah, sering marah tanpa sebab marah. nah, ya itu yang tadi poin yang pertama itu yang saya bilang, itu bisa masuk ke psikolog. Karena tingkatan depresi, gitu, yang harus diperbaiki, tingkatan psikolog. Kenapa dia sampai ngelamun, tiba-tiba histeris, seperti itu kan? Karena dia punya masalah yang tidak bisa tersampaikan, gitu loh. Berarti mau curhat gitu kan? Tidak ada yang disampaikan nih, gitu. Karena dia pendam sendiri, gitu kan, memikirkan sendiri, ya kan? Tiba-tiba ngelamun, gitu. Kayak nggak ada kerjaan, saya ngamuk aja gitu untuk meluapkan emosi, seperti itu. Pelampiasan. Iya, pelampiasan aja. Di caranya biar nggak kerasukan itu gimana Ki? Caranya biar nggak kerasukan, kalau kita sebagai umat muslim, insya Allah kalau untuk tidak kerasukan, mencegah. Membentengi diri agar tidak cepat kerasukan. Pertama, kita bersuci diri, ya kan, bersuci diri, berwudu, ya kan, berwudu, dan selalu ingat ke puasa Allah Ta'ala. Itu aja. Dengan rajin kita berzikir, gitu. Kita rajin berzikir, gitu kan. Apalagi dengan kita beribadah kepada Allah, ya kan, dengan cara tidak tinggal, gitu kan, dengan taat 5 waktunya, dengan cara berpuasa, itu zikir, seperti itu insya Allah buat bentengan agar tidak cepat kerasukan, seperti itu, insya Allah. Merijal nggak ada yang ditanyakan? Ada sih. Ada, ya, tanya aja, yang ragu. Kenapa setiap orang tuh sering kerasukan Ki ya? Kira-kira kenapa itu Ki? Setiap orang itu sebenarnya nggak setiap orang ya, nggak setiap orang. Kadang orang sering. Jarang lah. Bukan setiap orang bisa kerasukan, bukan. Karena kerasukan itu tingkat, kalau menurut saya itu perbodennya, gitu loh. Perbodennya sudah jebol, gitu. Tingkat sering ngelamun, gitu loh. Awal yang dari tadi depresi, seperti itu. Makanya jin itu cepat mendekat, gitu loh, dengan hal-hal yang kita sering ngelamun, gitu kan, punya masalah. Karena jin, wah ini manusia nih punya masalah nih, pasti gampang nih saya masukin, ngelamun, ya kan, karena dia tidak ingat, gitu, tidak ingat ke Sang Pencipta Allah, gitu kan.
Karena yang diingatnya, waduh saya punya masalah nih, saya depresi nih. Seperti itu. Saya depresi. Seperti itu. Jadi cepatlah dia cepat kerasukan. Yang tadi poin pertama yang saya tadi bilang itu, ada yang tingkatan benar-benar kerasukan dengan ada yang tingkatan kerasukan bukan kerasukan gitu loh, hanya histeris aja padahal dia depresi gitu loh. Itu iya. Seperti sudah nggak ada lagi Kang, apa lagi Kang? Udah kayaknya cukup lah. Udah cukup Kang ya. Satu lagi Ki, kan si jin kan masuk ke tubuh orang. Terus si jin tuh keluar dari mana tuh, dari tubuh orang itu? Kalau keluar jin itu biasanya dari pusat ya. Ada pusatnya jin Dari itu. mana itu? Biasanya yang tadi saya bilang poin kedua tadi tuh, bisa tarikan dari telinga, ada yang dari jempol ya kan, jempol kaki ya, jempol tangan sampai ke sini ya. Apa namanya ini, kalau bahasa kita apa, dedengklok apanya ini ya, sampai sini lah, sampai sini nih. Tapi jangan terlalu keras mencetnya gitu ya, dengan amalan yang tadi saya ucapin tadi itu, Al-Fatihah dengan sholawat, dengan keyakinan kita untuk mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh kita, si pasien tersebut gitu, yang kerasukannya seperti itu ya. Bisa ditarik dari mana aja bisa, karena dengan amalan yang kita punya gitu loh, dengan keyakinan yang kita punya seperti itu. Cuma dasarnya jin itu biasanya dari sini, belakang leher masuknya. Si jin itu ya? Belakang leher masuknya. Tiba-tiba masuk plus gitu. Seperti itu. Ya, Sudin. Iya, paham. Oke. Udah paham ya berarti ya? Udah paham. Misalkan ada yang nanya, seperti itulah pokoknya tingkatan orang yang benar-benar kerasukan dengan yang kerasukan bohongan gitu, karena dia depresi. Nah itu sudah tahu ya sekarang ya, insyaallah ya, buat jadi pelajaran ke depannya seperti itu nanti. Ada lagi sih Ki, Ya. kira-kira ini pusaka dapat beli apa dapat nyambut Ki? Kalau ini pusaka ini dapat beli, hanya aksesoris aja, buat aksesoris, buat tema tembok biar ada seninya lah sedikit gitu kan. Nggak ada apa-apa yang bukan pusaka ini. Berarti dapat beli itu ya Ki? Iya, dapat beli. Kingkong sudah cukup. Kayaknya Cukup. berbincang-bincang kali ini cukup menegangkan ya. Iya. Hah? Ya lumayan. Oke, para pemirsa, dulur-dulur sahabat Laksana, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.